Wahai saudara, apa yang kalian ketahui mengenai berita tentang Mokhtar Yadi, salah satu konglomerat di Indonesia yang menggibahkan tanahnya di Kabupaten Bekasi di kawasan Meikarta sebesar 30 hektar. Berita ini cukup menarik. Jadi gini sayang, menariknya kenapa? Karena kalau kita lihat biografi dari si konglomerat Mokhtar Yadi, dia ini punya salah satu background latar belakang menjadi seorang pebisnis di sistem perbankan. Dia ini dijuluki juga dengan dokter bank. Dia cukup menarik. Nah, si Mokhtar Yadi ini, dia adalah salah satu toko bisnis terkemuka di Indonesia dan pendiri Lipo Group, salah satu konglomerat multinasional terbesar di Asia Tenggara. Beliau lahir di Malang pada tanggal 12 Mei 1929. Beliau dikenal juga sebagai dokter bank yang sukses membesarkan berbagai institusi finansial seperti Bank Sentral Asia, BCA. Menarik dari beliau, di mana pada saat di era Prabowo, si konglomerat Mokhtar Yadi ini, dia menghibahkan tanah dia sebesar 30 hektar kepada negara. Nah, secara fenomena daripada kasus ini, saya bisa melihat bagaimana posisi pemerintah Indonesia sementara lagi head to head bersama para pengusaha-pengusaha asing ini. Kenapa saya katakan sedemikian? Saya melihat bukti dari kasus ini, dia keterkoneksian dengan daripada pola dan cara main pemerintah, di mana pemerintah lebih duluan mengakali sistem, di mana lewat pemerintah Indonesia mengatur penertiban lahan tanah nganggur melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, lahan yang ditelantarkan selama 2 tahun berturut-turut dapat disita dan diambil alih oleh negara. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prabowo Subianto sebelum dia melawan para konglomerat asing ini, di mana dia sudah lebih duluan mengakali secara sistem, di mana dia buatlah peraturan agar bagaimana kuat secara hukum bisa menjerat para oligarki ini yang selama ini mengambil kekayaan yang melimpah di Indonesia ini, lalu mereka nikmati di luar Indonesia begitu. Nah, ini sangat menarik. Nah, kalau kita lihat dari keluarga konglomerat ini, si Mokhtar Yadi, dia punya anak yang digadang-gadang potensi kuat menjadi calon penerusnya dari perusahaan mereka Lipo Group. Nah, beliau ini memahami secara kompleks geopolitik yang terjadi di internal maupun eksternal. Jadi, yang saya rasa dalam penandatanganan MOU kesepahaman mengenai Presiden Pemerintahan Prabowo bersama Lipo Group tentang hibah tanah, saya rasa itu cara konglomerat supaya mengamankan aset-aset mereka daripada dia hangus diambil negara secara cuma-cuma. Makanya yang harus kita beda adalah MOU yang tertandatangan di dalam perjanjian hibah tanah tersebut. Dan itu menarik. Next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and share. Halo saudara yang ingin mau mudah memahami konsep perpolitikan global, bisa dengan membeli buku saya atau bisa dengan memesan buku saya yang berjudul Politik Mafia. Bisa dengan cek di biografi profil saya dan menghubungi saya. Oke, terima kasih.